Rabbi Sabta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Wato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukha sangkhatsa samakheti. Para bhikkhu yang kota sangka yang kami muliakan, para Romo Pandita, para umat-umat Buddha yang berbahagia. Ini hari yang baik. Kita mengadakan kebaktian khusus di Wihara Dana Putih untuk merayakan ulang tahunnya Sangka Theravada Indonesia yang sudah berusia 40 tahun. Kalau sebagai umat manusia usia 40 tahun sudah dewasa, sudah bisa kerja, punya keluarga, punya anak, ada yang sudah punya cucu 40 tahun. Tapi sebagai sangka 40 tahun kelihatannya cukup kuat, cukup baik. Kalau kita ingat bahwa sangka apa maksudnya? Kita bisa mulai dari zaman Sang Buddha. Waktu Sang Buddha sudah mencapai menjadi Buddha, beliau kasih khutbah pertama di Isipatana mendekat Taiwan, kota Benares di Taman Lusa. Khotbahnya adalah Dhammacakkappavattana Sutta. Selesai khotbah Sang Buddha, ada satu yang mendengar di antara limanya, namanya Pancawakki, yang limanya hanya satu aja, namanya Kontanya, mencapai tingkat kesucian yang pertama, tingkat Sodapana, sudah menjadi anggota sangka. Sebab sangka itu ada dua macam. Para bhikkhu kalau sudah kumpul lebih dari 4 orang, boleh bilang itu sangka. Kalau hanya 1, 2, 3, belum. Itu hanya anggota sangka. Sangka maksudnya kelompok para bhikkhu. Paling sedikit harus ada 4. Boleh bisa, sudah mulai jadi sangka. Kalau 5 baru bisa bikin upacara tertentu. 10 atau 20 baru bisa. Ini sesuai dengan aturan dari Sang Buddha. Selesai khotbah pertama Kontanya, salah satu dari 5 mencapai jadi anggota sangka Sodapana. Beberapa hari kemudian Sang Buddha khotbah, 4-4-nya bisa mencapai tingkat Sodapana. Lalu Sang Buddha memberikan khotbah mengenai Anatta Lakkhana Sutta. Semua 5
mencapai kesucian, menjadi arahat. Saat itu sudah lengkapnya menjadi kelompok sangka dipimpin oleh Sang Buddha sendiri. Jadi mulai sangka dari zaman Sang Buddha, mulai ada 6 termasuk Sang Buddha sendiri boleh menjadi sangka suci. Sejak itu Sang Buddha memberi kesempatan untuk siapa ikut menjadi anggota sangka. Sang Buddha akan kasih pendapisan jadi bhikkhu, menjadi anggota sangka. Lama-lama tambah banyak anggota sangkanya. Sampai Sang Buddha kasih kesempatan untuk para bhikkhu senior boleh mendapatkan umat yang mau jadi bhikkhu sangka. Sampai Sang Buddha mengangkat Moggallana dan Sariputta sebagai tangan kanan dan kiri Sang Buddha untuk membantu urusan sangka, dan juga kasih kedudukan bhikkhu-bhikkhu yang pandai diangkat sebagai etathakha atau yang mengerti bidang mana yang harus dilakukan dalam organisasi sangka yang dipimpin oleh Sang Buddha sendiri. Jadi 2500 tahun yang lampau sudah mulai ada sangka. Teruskan sampai saat ini sangka Theravada Indonesia mulai dari mana? Sumdet Yana Sangwara, Sumdet Sangkaracha di Thailand, diminta tolong oleh Bante Asin Sinadakita yang di Puncak untuk kasih bantuan untuk mengembangkan agama Buddha Indonesia. Sumdet Sangkaracha di Thailand kirim 4 bhikkhu ya, sangka dari Thailand dipimpin oleh Bante Win, Bante Suwirayan, Bante Mahapaten, Bante Masuchip, atau Sichiwo. 4 bhikkhu datang pada tahun 2012 tahun Buddhis. Sumdet sendiri datang pendapisan putra Indonesia 5 orang di Borobudur. Itu mulai ada bhikkhu dari Indonesia yang dilahirkan oleh Sumdet Sangkaracha. Pada tahun 76 sudah ada jumlah bhikkhu, tapi belum banyak, kurang lebih hanya 10 bhikkhu ada mungkin. Romo Bandita Suratin sebagai ketua Mapan Budi Jawa Tengah dan sebagai Romo Bandita untuk Wihara Dana Putih mengundang para bhikkhu datang di Dana Putih ini. Tanggal 23 Oktober selesai makan siang, minta untuk mengadakan rapat di ruang sini, di samping para bhikkhu. Bangunan ini masih belum dibangun. Bangun lama, ada ruangan di sini, samping sini. Pak Suratin mulai, Bante, umat-umat Buddha Theravada Indonesia ini sudah punya organisasi sendiri, Mapan Budi namanya.
para biku Indonesia, Sangka Agung juga ada organisasinya, Sangka Mahayana juga organisasinya. Tapi para biku Theravada belum punya organisasinya. Bagaimana Bante? Waktu itu ada Bante Khema Sarno. Jadi tahu kan ya, mengerti Bante Khema Sarno-nya. Bante Sutamo yang di Lasem, Bante Yana Wutho dari Banyuwangi, sudah tua, usia sudah banyak. Bante Akapalo asli dari Manado. Dan Bante dari Semarang. Bante siapa? Bante Khemiyo, rumah di belakang wihara sini. Jadi 5 orang putra Indonesia. Tapi ada lain, Bante Swirayan dari Bangkok sama Bante Sombat ikut hadir juga ya, dalam rapat. Bante Khema Sarno bilang, kalau begitu kita bikin saja Sangkat Dhammayut Indonesia. Sebab kita ini memang dari Somdet Sangkaraja dipimpin Sangkat Dhammayut. Bante bilang nanti dulu, kalau kita membuat Sangkat Dhammayut Indonesia, Bante Kirila Kito ada di mana? Sebab Bante Kirila Kito orang Bali, beliau kedudukannya kuat sekali, diangkat sebagai anggota MPR. Tanpa Bante Kiri, Sangka baru tidak akan kuat. Sebab waktu itu sedang ada masalah. Pemerintah hampir mau melarang agama Buddha Theravada, dianggap tidak punya Tuhan. Hampir hilang. Kalau tidak ada Bante Kiri, tidak mungkin kita bisa hidup. Bante bilang, sebaiknya kasih kesempatan Bante Kiri bisa ikut kita, bikin buka bentuk yang lebih luas, pakai nama Sangka Theravada Indonesia aja. Ya disetujui oleh rapat. Lalu untuk jadi ketua Sangka, kalau angkat yang paling tua ya Bante Kiri. Nanti dulu. Lebih baik kita pakai sistem ASEAN, tidak punya ketua, atau organisasi dunia UN tidak pakai ketua, betul. Urut macam-macam pakai sekjennya. Angkat Bante Akapalo sebagai sekjen pertama. Semua setuju. Ketok meja pek. Jadi Sangka Theravada Indonesia. Saat itu Bante tanya, jam berapa? Dijawab Bante Akapalo, jam 3. Jadi jam 3 siang di sini mulai Sangka Theravada Indonesia. Jadi tempat ini memang tempat sejarah bagi Sangka Indonesia, Sangka Theravada Indonesia. Sampai selang sebagian besar sudah pindah alam. Yang masih hidup hanya beberapa orang saja. Ya. Bante Akapalo lepas, Bante Khemiyo juga lepas jubah. Walaupun masih hidup, tapi sudah tidak pakai jubah kuning lagi. Bante Yana Wutho lebih dulu, lalu Bante Sutamo ikut pergi di alam sini, tapi masih ada di Lasem. Jenazah yang masih ada di sana. Ya. Lalu Bante Khema Sarno lama di sini, akhirnya juga pulang ke Juana. Ada candi Bante Khema Sarno sana. Ya, sebagai tanda bahwa beliau adalah orang yang ikut membuat Sangka Theravada Indonesia. Jasanya besar sekali. Kalau kita ingat jasa-jasanya yang ikut, pada ingat Pak Suradin sebagai orang yang mulai. Ini kita ikuti
perkembangannya sangka selama 40 tahun ini organisasi cukup rapi, cukup kuat. Anggota walaupun belum banyak, ini berapa nih yang duduk sini? Cukup lumayan ya. Sekarang hampir 100 semuanya dulunya. Mulai dari sekjen pertama Bante Kabalo, sekjen kedua Bante Panyawaro. Belakangan diangkat sebagai ketua sangka, sampai sekarang jadi ketua sangka. Lalu organisasinya diurus oleh Sangka Nayaka, ya, Bante Choditamo, orang Semarang juga, jadi ketua sebagai Sangka Nayaka 10 tahun, cukup lama. Sekarang dialihkan kepada Bante Supapanyo yang nomor 3 duduk sini sebagai ketua atau Sangka Nayaka yang urus semuanya. Ada pimpinan-pimpinan, ada macam-macam urusan rapat apa semua diatur oleh Sangka Nayaka. Ya, Bante Panyawaro sebagai ketua tidak banyak sibuk, serahkan kepada Sangka Nayaka yang urus. Masih muda, jadi masih kuat sesuai dengan 40 tahun sangka yang usianya. Jadi masih kuat. Orang yang sedang usia 40 tahun ini memang kuat untuk kerja. Tapi kalau sudah lewat sampai 70, 60, 50, itu sudah tua, sudah turun tenaganya. Pada mengharapkan yang tua sudah tidak aktif, tapi yang muda ini bisa aktif, membuat sangka bisa maju. Demi apa? Kalau ingat tujuan Sang Buddha, beliau mendirikan sangka untuk menyebarkan ajaran Sang Buddha. Yang kita dapat mengerti dari ajaran Sang Buddha, yang singkat ada 3 kan? 1, janganlah berbuat semua kejahatan. 2, berbuatlah semua kebaikan. 3, sucikanlah hati dan pikiran sendiri. Ini adalah jantung agama Buddha. Untuk para bhikkhu semuanya bisa menyebarkan ajaran Buddha. Bagaimana supaya baik? Ya harus ada organisasinya. Atau kemana-kemana. Waktu pertama kali Sang Buddha kirim Dhammaduta 60 orang kepada seluruh itu mulai Dhammaduta. Sekarang sangka juga punya tugas untuk menyebarkan ajaran Sang Buddha. Tapi sebelum menyebarkan harus mengerti dhamma yang cukup mendalam dengan usaha melatih diri sendiri dari gurunya, dari siapa yang bisa membuat beliau tambah kuat khususnya dalam pikiran atau batinnya. Sebab kalau batinnya kurang kuat, kalau pikulnya berat nanti bisa jatuh. Jadi harus konsentrasi kepada dalam dulu. Bagaimana supaya dalam bisa kuat, sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Tidak berbuat jahat, berbuat kebaikan dan sucikan pikiran. Menjalankan sila sekuat tenaganya. Meditasi sebanyak mungkin, mengembangkan cinta kasih sayang dan juga mengembangkan kebijaksanaan atau panyanya sebisa-bisanya. Lalu mulai pergi ke mana-mana untuk menyebarkan ajaran Sang Buddha. Kita lihat bhikkhu-bhikkhu Indonesia, anggota Sangka di luar Indonesia ini kerja cukup kuat, cukup berat. Kemudian pergi ke desa-desa, wihara-wihara yang bangun bagus. Bhikkhu-bhikkhu sebenarnya sering pergi untuk kasih ceramah di gunung-gunung, di desa, di mana-mana. Tidak ada bhikkhu tempat lain yang
kerja keras seperti Bhikkhu Sangha Theravada Indonesia ini. Pada salut kegiatannya yang sudah atur dengan rapi, dengan baik, dan sering rapat sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Kalau mau maju harus sering rapat, rukun, kerjasama dengan baik, ya pegang vinaya yang kuat, dan juga tujuan yang baik, niat yang baik. Umat-umat Buddha semuanya bantu pandai-pandai, mulai dari Romo Pandita, Upasaka, Upasika, umat-umat semuanya bantu para pandai, Bhikkhu Sangha untuk bisa mendepankan ajaran Sang Buddha. Demi apa? Demi kepentingan umum. Dunia ini perlu tenang, perlu damai. Jangan sampai kacau. Sebab kalau dunia kacau, damai, manusia tidak akan bisa bahagia, tidak bisa tenang. Dalam saat sekarang ini perlu sekali supaya dunia bisa tenang, damai. Mulai dari mana? Ya, mulai dari dalam kita sendiri. Siapa yang memimpin para bhikkhu sangha? Yang memimpin untuk bisa tenang dengan ajak umat-umat melaksanakan dana, melaksanakan penjagaan sila dengan suku-suku, bermeditasi, mengembangkan pikiran dan mengembangkan kebijaksanaan dan panya supaya dapat kekuatan untuk bisa bikin dunia ini bisa tenang, damai, kebahagiaan akan timbul dari ketenangan batin. Jadi tenang semuanya. Ini ada tugas para bhikkhu untuk mengembangkan ajaran Sang Buddha demi kebahagiaan semuanya. Marilah kita usaha untuk membantu para bhikkhu sangha, mendukung. Kalau lihat beliau itu baik, kita dukung. Kalau lihat beliau ada keliru sedikit, Bante, mohon ya, yang baik bagaimana Bante, pura-pura tanya supaya Bante sadar. Jangan sampai maki-maki Bante, tidak boleh, jangan. Dengan metta cinta kasih tahu Bante bagaimana, pura-pura bagaimana, akan membuat para Bante yang muda-muda bisa maju sampai bisa kuat untuk bisa mengembangkan ajaran Buddha, membuat wihara-wihara lebih maju, umat-umat bila maju. Akibatnya akan membuat suasana dunia ini bisa tenang, bisa bahagia, bisa maju, khususnya dalam kebatinan kita sendiri. Semoga jasa-jasa yang dilakukan oleh para bhikkhu-bhikkhu yang sudah lewat, yang sudah tidak ada, dan juga umat-umat Romo Pandita yang membantu mengembangkan ajaran Sang Buddha, supaya mereka menikmati jasa-jasa yang kita semua sedang lakukan ini. Lempar bagi jasa yang kepada mereka, yang khususnya Pak Suradin yang ada di wihara sini, sebab abu jenazah masih. Ya, marilah kita melurungkan bagi jasa-jasa semua dan doakan semoga sangka yang sudah 40 tahun tambah kuat, tambah sehat, tambah maju, ya, sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ya, sekian, terima kasih.
Semoga berbahagia, damai dan sejahtera selalu dalam Triratna. Kita nyanyi semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sebagai tanda ungkapan syukur 40 tahun pengabdian Sangga Theravada Indonesia akan ditandai dengan Bante Subabanyo Mahadeva. Dan untuk 20 tahun wasa yang mulia Bante Cita Gudo Mahadeva dan yang mulia Bante Adi Kusalo Mahadeva juga akan ditandai dengan pemotongan tumpeng derangwe. Sabba Putthanang Atapa Om Bamo Dati Sana Datang Sumanggalang Supakatang Suunditang Sugano Sumuhuto Jasuri Ang Brahmacari Sumandaginang Gayatang Padaginang Manotamang Panipite Padagina Nikatawan Nalapantate Sadu. Ucapan selamat 40 tahun untuk Sangha Theravada Indonesia yang berusia 40 tahun sejak tahun 76. Mulainya memang mulai dari Wihara Tanah Putih ini, tempatlah kelahirannya Sangha. Sebab waktu kita mengadakan rapat ada Bhikkhu Indonesia 5, lalu Bante dari Bangkok 2. Jadi kan rapat sama-sama ambil keputusan untuk mendirikan Sangha Theravada Indonesia tepat pada tanggal 23 Oktober 76 di ruangan yang lama yang belakang bangunan ini yang diajukan oleh Bapak Romo Pandita Suratin. Beliau sebagai Ketua Mapan Putih Jawa Tengah dan juga sebagai Romo Pandita untuk Wihara Tanah Putih mulai undang para bhikkhu mengadakan rapat ajukan supaya kita mendirikan Sangha Theravada Indonesia. Sejak itu sudah banyak bhikkhu-bhikkhu yang tambah-tambah banyak kegiatan demi kepentingan agama Buddha, demi kepentingan umum dan juga untuk dunia bisa damai, umat-umat Buddha bisa maju dan bisa bahagia semuanya.
Ya, semoga perbuatan baik dari para Bhikkhu Sangha dan umat-umat Buddha yang rajin berbuat jasa kebajikan banyak supaya bisa berbuah baik dan membawa kebahagiaan, ketenangan, dan semua bisa baik untuk semuanya. Saya Bhikkhu Catamano mengucapkan selamat 40 tahun Sangha Theravada Indonesia. Semoga dengan 40 tahun Sangha Theravada Indonesia akan semakin jadi dewasa, bisa membawa perdamaian, kemajuan bagi umat Buddha dalam mengembangkan Buddha Dhamma. Dan selamat atas 20 tahun 20 masa. Pertama saya sampaikan selamat kepada Yang Mulia Bante Cittabuto Mahathera dan juga Bante Adi Kusalo Mahathera. Semoga dengan tekad niat yang baik ini akan membawa cita-cita luhurnya tercapai. Semoga kebajikan Yang Mulia para Bante dan para pendahulu Sangha Theravada Indonesia menjadikan kekuatan paramita yang melindungi. Sabdi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Atas nama saya pribadi maupun juga Dewan Pimpinan Sangha Theravada Indonesia menyampaikan penghargaan Dana yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia khususnya yang ada di Wihara Tanah Putih Semarang ini, di mana telah diselenggarakan 40 tahun Sangha Theravada Indonesia yang dilakukan di 2 tempat, baik itu di Wihara Tanah Putih maupun juga yang diselenggarakan di hall. Ini semua wujud dari hormat, bakti dan dukungan yang luar biasa dari umat Buddha khususnya di Semarang dan Jawa Tengah. Harapan kami sudah tentu semoga apa yang telah dipersembahkan oleh para umat kepada Sangha ini selain memberikan dukungan besar, support dan spiritnya kepada Sangha, namun juga ini semua akan membawa pada kemajuan Buddha Sasana khususnya di Jawa Tengah dan juga di Indonesia. Dan itulah harapan kita semua, sinergi antara Sangha Theravada Indonesia, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Wanita Theravada Indonesia, dan juga Pemuda Theravada Indonesia akan terus terjalin dengan baik, mengantarkan, membawa, menebarkan cinta kasih kesayang untuk kedamaian dan membawa kepada kebahagiaan untuk semuanya. Semoga Tiratana selalu melindungi kita semua. Sabdi Sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. By the name of Vihara Wat Bawar Nivet, we would like to congratulate to anniversary Sangha Theravada Indonesia 40 years celebration. Today we are so happy that Sangha Theravada Indonesia grow up strong and very well. Sangha and umat very active and work for spread the Buddhism around Indonesia. We would like to say thank you to Sangha, to umat-umat, to all the supporters that help Buddhism in Indonesia. Terima kasih banyak, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, sekarang para bhikkhu Sangha Theravada Indonesia sedang menandai 40 tahun Sangha Theravada Indonesia.
Orang lain mengatakan ini syukuran atau peringatan pengabdian. Tapi menurut saya itu tidak tepat. Tepatnya adalah sangga itu bukan mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Sangga itu yang tertinggi kok. Sang Buddha saja menghormati kepada sangga. Sang Buddha kalau menerima sesuatu juga mengarahkan peruntukkan buat sangga, bukan untuk pribadinya. Karena itu sebaiknya sangga tidak dinyatakan sebagai pengabdian, tetapi mengawal dhamma, membimbing umat manusia. Itulah sangga. Dan Sangga Theravada Indonesia artinya sangga yang didirikan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lampau, berjalan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari satu tempat ke satu tempat lain, dari satu negara ke negara lain, hingga akhirnya sampailah ke Indonesia. Karena itu yang di Indonesia titelnya adalah Sangga Theravada Indonesia, karena ada Sangga Theravada di mana-mana. Dan Sangga Theravada Indonesia mengawal dhamma, membimbing umat manusia di Indonesia sejak 40 tahun yang lalu. Selanjutnya, Sangga Theravada Indonesia juga melakukan mengawal dhamma, membimbing umat manusia warga Indonesia yang di mancanegara. Ada yang di Australia, ada juga yang di Amerika. Dan itu semua adalah, sekali lagi saya katakan, 40 tahun Sangga Theravada Indonesia mengawal dhamma, membimbing umat manusia. Dirgahayu Sangga Theravada Indonesia. Semoga selalu melimpah berkah. Saya atas nama pengurus Yayasan Buddha Santi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 tahun Sangga Theravada Indonesia yang berdiri di Wihara Tanah Putih. Dan kita juga mendoakan untuk pendiri-pendiri yang telah tiada dan juga pendiri-pendiri yang dengan penuh semangat, penuh perjuangan atas berdirinya Sangga Theravada Indonesia. Jadi sekali lagi semoga para biku selanjutnya penerus semoga dengan semangat, dengan cinta kasih yang besar sekali untuk meneruskan Sangga Theravada Indonesia selanjutnya. Demikian saya ucapkan juga seluruh umat Wihara Tanah Putih mengucapkan selamat ulang tahun Sangga Theravada Indonesia yang ke-40. Selamat ulang tahun ke-40 pengabdian Sangga Theravada Indonesia. Selamat 40